Shalom semuanya, selamat datang di ibadah PRMI. Walaupun kita beribadah secara online, tapi saya yakin itu tidak akan mengurangi semangat kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari persiapkan hati kita untuk memulai ibadah ini. Kita mulai ibadah ini dengan saat teduh. Saat teduh dimulai. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Mari persiapkan hati kita untuk datang kepadanya. Kita tahu bahwa kasih Tuhan adalah kasih yang sangat besar, kasih yang lebih dari samudera. Mari kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh kasih Bapa. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mahu, demikian dalam Kau tebus hidupku. Lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cintamu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Cinta-Mu Tuhan, Kasih-Mu kasih-Mu lebih
Mari remaja yang terkasih, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami bersyukur kami boleh kembali bersama-sama dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah setiap kami diberikan hati yang taat dan setia untuk selalu mau mencari Tuhan. Walaupun kami dalam keadaan masa pandemi tidak dapat kami berjumpa dengan yang lain oleh karena kondisi pada saat ini ya Tuhan. Tapi biarlah kami boleh mempunyai kerinduan untuk mencari Tuhan, untuk kami boleh bersekutu bersama dengan Tuhan di dalam ibadah Persekutuan Remaja Metodis Antioquia Pancur Batu. Bapa dalam surga, berkatilah setiap kami yang hari ini juga bersama-sama mengikuti ibadah secara online. Kami percaya Tuhan yang menjadi Allah kami, yang sanggup menolong, menjamah kami. Biarlah melalui pujian, melalui firman yang boleh kami renungkan pada hari ini, kami boleh mengerti dan memahami apa maksud Tuhan yang hendak ingin Engkau sampaikan di dalam kehidupan kami, setiap kaum muda yang ada pada saat ini. Pada dalam surga, kami juga menyerahkan Tuhan untuk setiap kami yang mungkin pada hari ini juga mengalami pergumulan di dalam kehidupan, dalam masalah studi ataupun dalam keluarga, dalam pergaulan. Kiranya Tuhan menolong kami, menyertai setiap kami, memberikan kami jalan keluar, memberikan kami iman yang teguh di dalam Tuhan. Bapa dalam surga, ini doa kami, kami menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, saat ini saya yakin kita semua sudah siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dengan semangat, mari kita bernyanyi lagu pilihanku. Mari beri sorak-sorai balik meriah buat Tuhan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Mari tepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Beri kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang
ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk datang ke hadirat-Nya. Mari dengan sungguh-sungguh kita bernyanyi, Pemilik hidupku. Serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan, pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan, pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah
Shalom remaja yang terkasih di dalam nama Yesus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kami boleh memuji, memuliakan Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami, memberi kami hikmat, memberikan kami pengertian untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan waktu kami ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Remaja yang terkasih di dalam nama Yesus, kita bersyukur kita boleh kembali bersama untuk boleh beribadah di dalam persekutuan PRMI Antioquia di Pancur Batu ini. Remaja yang terkasih, pada saat ini kita mau bersama-sama belajar tentang sebuah kitab, yaitu Kitab Ayub. Kitab Ayub berisi seorang tokoh yang begitu luar biasa di dalam kehidupannya, yang setia dan taat kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama melihat sebuah cuplikan video tentang Kitab Ayub. Ada 3 buku dalam Alkitab yang dikenal sebagai sastra hikmat: Amsal, Pengkhotbah, dan Ayub. Yang pertama adalah Kitab Amsal yang menunjukkan bahwa Allah itu adil dan bijaksana. Kita belajar bahwa Allah mengatur dunia ini supaya ada keadilan. Orang benar akan menerima hadiah, dan orang jahat akan dihukum. Dengan kata lain, kita mendapatkan apa yang layak kita dapatkan. Tetapi kemudian kita menjumpai Kitab Pengkhotbah yang mengamati bahwa seseorang tidak selalu mendapatkan apa yang layak ia dapatkan. Pengkhotbah berkata bahwa dunia tidak selalu adil, dan bahwa kehidupan itu tidak bisa diprediksi dan sulit untuk dipahami persis seperti asap. Hal ini membuat kita bertanya-tanya, apakah Allah itu bijaksana dan adil? Tepat sekali. Pertanyaan itulah yang banyak dibahas di dalam kitab hikmat yang terakhir, Ayub. Baiklah, mari kita selami lebih lanjut. Jadi, kitab Ayub diawali dengan kisah yang sangat aneh yang terjadi di surga, yang digambarkan sebagai sesuatu yang menyerupai pusat komando surgawi. Allah ada di sana bersama dengan malaikat-malaikat ciptaannya yang disebut anak-anak Allah. Mereka berkumpul di sana untuk melaporkan tugasnya. Lalu Allah menyebut seseorang yang bernama Ayub, hambanya, dan menunjukkan betapa saleh dan baiknya dia. Kemudian salah satu dari malaikat-malaikat ini datang mendekat. Dalam bahasa Ibrani, dia disebut setan. Setan? Siapakah dia? Kata ini sebenarnya adalah sebuah julukan yang secara harfiah berarti orang yang menentang. Dari semua malaikat, dia satu-satunya malaikat yang mempertanyakan bagaimana Allah menjalankan dunianya. Dia menyampaikan bahwa mungkin Ayub tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah. Ayub menjadi orang baik hanya karena Allah akan memberi imbalan kepadanya. Jika Allah mengambil semua hal baik yang sudah diberikannya kepada Ayub, maka kita akan melihat sifat Ayub yang sebenarnya. Jadi setan berpikir bahwa Ayub hanya mengejar keuntungannya saja? Tepat sekali. Mungkin Ayub taat hanya karena ingin mendapatkan apa yang dia mau. Jadi Allah setuju untuk menguji hal ini dan membiarkan setan untuk menimbulkan penderitaan bagi Ayub. Dan Ayub kehilangan orang-orang dan segala sesuatu yang sangat berharga baginya. Ini sangat menyedihkan. Ingat, Ayub tidak selayaknya mengalami hal ini. Allah sendiri mengatakannya. Namun yang luar biasa adalah bahwa di tengah-tengah semua penderitaan ini, Ayub masih memuji Allah. Setidaknya di pasal 1 dan 2. Tapi kemudian di pasal 3, kita menemukan perasaan Ayub yang sebenarnya. Dia menulis puisi yang mengungkapkan betapa hancurnya dia. Puisi yang mengutuki hari kelahirannya dengan panjang lebar. Setelah itu, beberapa teman Ayub datang mengunjunginya untuk menawarkan bantuan. Dan mereka semua seperti, Ayub, pasti engkau sudah melakukan sesuatu yang benar-benar salah, sehingga engkau mengalami semua ini. Bagaimanapun kita tahu bahwa Allah itu adil, dan kita juga tahu bahwa dunia ini diatur berdasarkan keadilan Allah. Jadi, pasti engkau sedang menerima apa yang pantas engkau terima. Di 34 pasal selanjutnya, Ayub dan sahabat-sahabatnya saling sahut-menyahut dalam puisi Ibrani yang sangat padat. Teman-temannya terus berspekulasi tentang mengapa Tuhan mengirim penderitaan tersebut. Bahkan mereka mulai mendaftar dosa-dosa yang mungkin sudah dilakukan oleh Ayub. Tetapi tiap kali setelah mendengar tuduhan, Ayub menyatakan bahwa dia tidak bersalah. Dan Ayub memang tidak bersalah.
Ya, benar. Ayub sedang berada dalam kondisi emosi yang naik turun. Pada saat tertentu, Ayub tetap percaya bahwa Allah itu adil dan bijaksana. Namun di saat lain, Ayub meragukan kebaikan Allah. Dia bahkan menuduh Allah telah berlaku ceroboh, tidak adil dan curang. Jadi di akhir percakapan, Ayub menuntut Allah datang dan menjelaskan dirinya secara pribadi. Dan Tuhan melakukannya. Tuhan datang dalam bentuk awan badai yang besar. Dan dia tidak memberi jawaban langsung kepada Ayub. Tuhan tidak memberitahu Ayub perihal percakapannya dengan setan. Dia melakukan sesuatu yang amat berbeda. Dia mengajak Ayub mengelilingi bumi. Dia menunjukkan kepada Ayub betapa luas dan megahnya dunia ini. Tuhan menanyai Ayub apa ia mampu menjalankan ataupun memahami dunia hanya untuk sehari saja. Tuhan menunjukkan kepada Ayub berbagai hal detail yang ada di bumi. Hal-hal yang kita lihat setiap hari, namun tidak bisa kita pahami. Tetapi Allah memahaminya. Tuhan sungguh-sungguh memahaminya. Dia menaruh perhatian terhadap keindahan dan berjalannya alam semesta dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Dan di tempat yang tidak akan pernah kita lihat. Sebagai penutup, Tuhan menunjukkan kepada Ayub 2 ekor binatang dan memuji betapa hebatnya mereka. Ya, mereka sangat berbahaya. Maksud saya, mereka bisa membunuhmu tanpa harus berpikir panjang. Dan Tuhan mengatakan bahwa mereka tidak jahat. Sebenarnya mereka adalah bagian dari dunia baik yang diciptakannya. Lalu, sudah, begitu saja. Cuma itu pembelaan Tuhan. Itu agak aneh. Ya, maksud saya, sebenarnya semua ini tentang apa? Sepertinya begini. Dari sudut pandang Ayub, sepertinya Tuhan itu tidak adil. Namun sudut pandang Tuhan jauh lebih luas. Tuhan secara dinamis berinteraksi dengan kompleksitas sealam raya ketika dia membuat keputusan. Inilah yang disebut Tuhan sebagai hikmat. Jadi, permintaan Ayub supaya Tuhan melakukan pembelaan atas dirinya sendiri sebenarnya adalah hal yang konyol. Ayub tidak akan bisa benar-benar memahami kompleksitas semacam ini, bahkan jika dia ingin melakukannya. Lalu, apa makna semua ini bagi kita? Ayub akhirnya diajari untuk rendah hati. Ayub tidak pernah memahami mengapa dia harus menderita. Namun demikian, dia bisa tetap hidup dalam damai sejahtera dan takut akan Tuhan. Tapi, bukan itu akhir dari kitab ini. Karena setelah ini, Tuhan memulihkan Ayub dengan melipat gandakan segala kepunyaannya dahulu. Dan sekali lagi, ini sangat mengejutkan. Maksud saya, apakah ini sebuah hadiah? Apakah Tuhan berkata, "Selamat Ayub, engkau lulus dari ujian yang rumit ini"? Tidak. Inti dari keseluruhan kitab ini adalah, ketika Ayub kehilangan segalanya, itu bukanlah merupakan sebuah hukuman. Jadi mendapatkan kembali apa yang sudah terhilang, bukanlah sebuah hadiah. Kalau begitu, mengapa Ayub mendapatkannya kembali? Tampaknya Tuhan menurut hikmatnya memutuskan untuk memberi Ayub sebuah hadiah. Kita tidak tahu mengapa. Tetapi yang kita tahu adalah bahwa Ayub adalah tipe orang yang dalam kondisi baik maupun buruk tetap percaya pada hikmat Tuhan. Dan itulah kitab Ayub dan akhir dari seri kitab hikmat. Kitab-kitab hikmat dalam Alkitab ini sungguh menakjubkan. Masing-masing menawarkan sudut pandang yang unik tentang kehidupan yang baik. Dan kita perlu mendengar semuanya bersama-sama seiring kita belajar untuk hidup penuh hikmat dan dalam takut akan Tuhan. Remaja yang terkasih, di dalam nama Yesus kita bersyukur untuk sebuah video mengenai kitab Ayub yang kita boleh bersama-sama renungkan. Kita boleh belajar dari seorang tokoh yang bernama Ayub. Dia adalah seorang yang begitu luar biasa di dalam kehidupannya. Kita boleh melihat walaupun Ayub adalah seorang yang saleh, yang berkenan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, tetapi ternyata dia tidak luput juga di dalam ujian dan cobaan. Tetapi apa yang terjadi kepada Ayub? Ayub setia, Ayub taat. Bahkan dia memuji, memuliakan nama Tuhan oleh apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Kita juga mau belajar seperti Ayub. Mungkin kita juga mengalami pergumulan yang mungkin tidak seperti Ayub. Kita mengalami pergumulan permasalahan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak remaja ataupun anak pemuda. Apa yang boleh kita lakukan? Apakah kita mengeluh? Apakah kita bersungut-sungut? Mari kita belajar. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan.
Kita percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, itu boleh mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Dan kita boleh selalu taat, selalu setia kepada Tuhan. Mungkin di dalam masa pandemi ini kita juga menghadapi begitu banyak sekali dampak pergumulan. Mungkin di dalam sekolah kita, mungkin di dalam studi kita, di dalam keluarga kita, di dalam pergaulan kita, bahkan diri kita sendiri mungkin mengalami pergumulan dan permasalahan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang kita lakukan? Marilah kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Marilah kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa segala sesuatu dapat kita lalui bersama dengan Tuhan. Mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus adalah pemilik hidup kita. Maka Dia sanggup melakukan segala sesuatu yang mungkin kita tidak tahu, yang tidak kita pikirkan, karena hikmat Tuhan begitu luar biasa, yang tidak terlampaui oleh akal manusia. Mari kita bersyukur kita mempunyai Tuhan, mempunyai Bapa seperti Tuhan kita. Mari anak remaja yang terkasih, kita tetap setia, tetap taat, tetap percaya kepada Tuhan, walaupun badai godaan masalah terjadi di dalam kehidupan kita. Baik, kita akan bersama-sama menutup firman Tuhan dengan berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah, kami bersyukur kepada Tuhan buat firman-Mu, bagaimana kami boleh belajar dari tokoh Ayub yang begitu luar biasa. Biarlah kami juga boleh belajar setia, boleh taat dan percaya kepada Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Maka di masa pandemi ini Tuhan, begitu banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan ini ya Bapa. Khusus juga di Indonesia Tuhan, kami juga mau berdoa kepada Engkau. Kami percayakan hidup kami, negara kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang terus menopang, menolong kami untuk melalui ini semua ya Bapa. Kami mau percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau berserah ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersyukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang kita dengar dapat berbuah di kehidupan kita sehari-hari. Kita akan menutup ibadah kita hari ini. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dengan iman terimalah berkat-Nya. Maka anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus kiranya memberkati, menyertai kehidupanmu sekalian mulai hari ini hingga Maranatha. Amin. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di ibadah minggu depan. Shalom.